Saya boleh dengar dulu. Saya boleh tidak Islam. Oke. Asal saya beri kamu Boleh. duit, betul? Ya, betul. Iya, berarti yang kalian inginkan sebenarnya apa? Tambah. Piti. Iya, makanya. Mana ayatnya? Itu dalam di dalam. Oke lah, kita kasih kesempatan yang lain dulu, Bang. Tunggu, Bang. Saya mau tanya ini, tolong jawab itu dulu. Kenapa umat Kristen itu merubah hari ibadahnya dari hari Sabtu kepada hari Minggu? Sudah. Coba Abang jelaskan itu dulu. Oke, Bang, dengarkan saya ya, dengarkan saya. Pertama-tama saya tanya dulu kepada Anda, apa itu beribadah? Ibadah. Apa itu beribadah? Ibadah itu adalah penyembahan, pengabdian diri kepada Sang Pencipta. Apakah mengabdi itu hanya di hari Sabtu saja atau di hari Minggu saja? Tapi di dalam sejarah bahwasanya orang Sebentar dulu, Anda kan bilang beribadah itu hari Sabtu lalu dirubah jadi hari Minggu, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya, apa pengertian ibadah? Tadi Anda sudah jawab dengan benar. Ibadah itu dari kata abdi atau hamba, penghambaan diri. Apakah menghambakan diri kepada Tuhan hanya hari Sabtu atau hari Minggu? Coba jawab dulu. Nyatanya orang Kristen itu Nggak, sejawab dulu. Apakah menghambakan diri kepada Tuhan itu hanya hari Sabtu atau hari Minggu? Coba jawab dulu. Berat, saudara-saudara. Menghambakan diri kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar hari Sabtu, hari Minggu, tapi setiap hari, bahkan setiap detik, setiap milidetik hidup kita itu harus terkoneksi dengan Tuhan. Makanya kita harus punya roh Tuhan yang berkonek kepada Dia. Sehingga ketika roh Tuhan itu memimpin, merajai, memerintah di dalam hati seseorang, maka orang akan menghambakan diri kepadanya, melakukan perintah-perintahnya, taat kepadanya. Gitu loh. Bukan cuma hari Minggu doang. Bukan cuma hari Sabtu doang. Nah, saya tanyakan kenapa sih itu dirubah? Itu siapa yang merubah? Baik, saya jawab. Saya jawab. Lagian begini, kau pertanyaanmu sebenarnya nggak relevan. Kau aja masih percaya sama Muhammad. Sudah gini, kau tinggalin dulu Muhammad. Setelah kau nanti dibaptis, baru kita berdebat itu. Kau aja masalahnya masih percaya sama Muhammad. Kejauhan kau bahas-bahas itu. Saya mau supaya saya tahu. Ya. Iya, tapi intinya begini, Bang. Kalau orang mau goreng, kalau orang mau goreng itu, ya, yang dilakukan langkah-langkah pertamanya itu yang di depan dulu, step awal dulu, ya kan? Ke warung dulu, beli kacang, baru digoreng. Jangan dihidupin dulu kompornya, ditaruh minyak, baru ke warung beli kacang. Itu namanya berpikir bolak-balik namanya, Bang. Makanya tahap bertahap, gitu loh ya. Ini Anda masih percaya kepada Muhammad, Anda nanya yang begitu. Betul? Supaya saya percaya kepada Yesus. Iya, gini Bang, Anda saya undang dulu untuk meninggalkan dulu agama Anda yang lama, baru nanti Anda mau bahas-bahas yang itu boleh, begitu. Ya gimana mau meninggalkan yang lama, sedangkan pertanyaan saya nggak Abang jawab secara ini, secara data bahwa. Baik, ya baiklah kita turuti ya. Begini Bang. Terkoneksi kepada Tuhan, berbakti atau beribadah kepada Tuhan itu bukan hanya hari Minggu dan hari Sabtu, tapi setiap hari, setiap detik di dalam hidup kita itu dari pagi ke pagi lagi, Tuhan itu harus memerintah di dalam hidup kita. Setiap hari, setiap detik kita harus menghamba kepadanya. Ketika kita menghamba kepadanya, kita melakukan kehendak-kehendak Dia. Contohnya, yang tadinya kita mau mencuri, nggak jadi mencuri karena kita terkoneksi dengan rohnya yang dari surga langsung terkoneksi. Ya kan? Ketika kita mau mencuri, di roh itu seolah-olah berkata kepada kita, jangan mencuri. Nah, kemudian apa lagi? Bersaksi dusta. Jangan bersaksi dusta. Apalagi? Ya kan? Jangan mengingini milik sesamamu, jangan mengingini istrinya, jangan, banyak itu, ya kan? Hormatilah ayah dan ibumu. Apalagi? Banyak itu.
Seperti itu, Bang. Jadi bukan hanya hari Sabtu dan Minggu, salah. Memang ada di dalam hukum Taurat itu yang disebut dengan hari perhentian. Makanya bahasa Ibraninya berhenti itu sabat. Itu artinya berhenti. Nah, berhenti dari apa? Berhenti dari rutinitas yang telah dilakukan 6 hari. Maka ada satu hari khusus, yaitu hari perhentian. Seperti itu. Itu menurut hukum-hukum orang Yahudi. Nah masalahnya Bang, masalahnya yang mengikuti Yesus ini kan bukan hanya orang Yahudi aja. Ada juga orang-orang lain akhirnya masuk ke dalam umat perjanjian. Ada orang Yunani juga masuk, ada orang Indonesia juga masuk, ada ini orang. Banyak Bang umat-umat lain masuk. Begitu. Kalau Anda merayakan Sabat menurut saya bagus-bagus saja. Nggak masalah. Tidak merayakan Sabat pun menurut saya karena kebenaran itu tidak Anda dapatkan dari itu. Karena Yesus sudah melakukannya dengan sempurna. Jadi kebenaran kami itu bukan karena kami melakukan hukum Taurat, bukan, tapi kebenaran kami hanya karena dibenarkan oleh Yesus. Makanya Yesus disebut penebus kami. Begitu Bang, karena tidak ada yang sanggup berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah, nggak ada. Ya kan? Semua orang jika diadili, maka dia ujung-ujungnya harus ke neraka. Karena apa? Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Tetapi Bible berkata, di dalam Bible berkata, karena satu orang berbuat dosa, yaitu Adam, maka semua orang telah berbuat dosa juga. Ya, karena Adam itu berbuat dosa, maka dosa itu telah menjalar dan semua orang melakukan dosa seperti yang Adam lakukan. Dan karena satu orang juga, yaitu Yesus, dia melakukan kebenaran, maka semua orang yang percaya kepada Yesus menjadi dibenarkan. Itulah keadilan Tuhan, Bang. Seperti itu. Jadi kami orang Kristen itu, ya kan, bukan karena kami kami berbuat ini dan segala macam, baik segala macam terus dibenarkan, enggak. Karena kami percaya kepada Yesus dan Yesus membenarkan kami. Nah, sebagai rasa syukur kami, sebagai bahwa kami sudah diselamatkan, maka kami harus hidup sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus. Berbuat baik, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya kan? Gitu. Kalau di tempat Anda emang ada mengasihi sama manusia? Kami senantiasa selalu berbagi, mengasihi sesama manusia. Kata siapa bohong, saudara? Coba sebentar. Ada nggak di situ Al-Quran? Mau saya bukakan nggak ayatnya? Coba buka. Surat At-Taubah ayat 29, apa katanya? Coba cek. Buka di situ. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Coba baca dulu. Mulai saya terus yang baca, saya jadi nyuapin kamu terus. Ambil dulu. Hah? Ambil dulu, Bro. Oh, silakan ambil. Bentar ya. Ayat berapa tadi? Ayat berapa? Ya, At-Taubah 29. Ayat 29. Ya, atau langsung ke sini teman-teman ya. Kalau mau support langsung ke situ teman-teman. Silakan teman-teman ya. Nah, kolekte untuk inilah orang-orang yang apologet. tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang tidak diberi yang bela dari akhir kitab, hingga mereka membayar jizat pajak dan dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Oke. Ya. Apa di situ dikatakan? Perangilah. Nah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya. oke, saya Ya. termasuk nggak di situ? Saya termasuk nggak di situ? Termasuk. Berarti saya harus diperangi nggak menurut ayat itu?
diperangi. Iya. Gimana dulu? Gimana? Tafsirnya dipahami dulu tafsir ini. Tafsir lagi. Anda ini nggak percaya dengan Al-Quran. Ini diturunkan itu melalui apa-apa yang terjadi pada zaman Nabi gitu loh, Bang Edis. Ada nggak di situ? Ada nggak di situ? Masalah yang terjadi pada zaman Nabi itu Allah langsung turunkan kasih Al-Quran. Nah ini Oke. jawabannya. Oke, Gitu. sekarang saya tanya. Coba dibaca sampai Ya. selesai. Apanya? Yang tadi tuh, lanjut. Rasulnya mereka yang beragama dengan agama. Jangan Pak, bacanya yang benar. Baca yang benar coba, yang jelas. Hah. Nah. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar yaitu agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan kitab hingga mereka membayar ijza pajak dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Oke. Diperanginya itu sampai apa di situ? Sampai di sini masuk ada- Islam atau sampai bayar? Sampai mereka itu benar-benar dalam agama yang benar, agama Mah Allah. nggak ada. Ulangin yang benar. Perangilah mereka sampai apa? Perangilah mereka. Sampai apa di situ? Sebentar. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari-hari yang kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar yaitu agama Allah. Sampai? Ya, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar pajak dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Jadi Nggak ada diperangi sampai apa di sini. situ? Sampai sini, sampai mereka itu berpegang teguh kepada agama yang benar yaitu agama. Sampai mereka membayar. Kok sampai masuk Islam di mana sih? Baca lagi yang benar. Mana mereka membayar hingga, bukan sampai hingga mereka membayar. Hingga. Jadi mereka diperangi hingga apa? Mereka sampai membayar pajak. Iya. Kalau mereka bayar pajak diperangi nggak? Kalau mereka Iya, bayar, ini tuh. sebentar. Kalau mereka bayar diperangi nggak? Sebentar dulu. Kalau mereka bayar diperangi nggak? Enggak. Iya. Kalau berarti boleh saya tidak beriman kepada Allah, boleh saya tidak beragama dengan agama yang benar, asal saya bayar, betul? Betul. Iya. Kalau abang hidup di zaman Nabi. Kalau Iya abang hidup berarti zaman Nabi, apa bedanya dengan preman? Loh, bedanya dengan preman apa kalau begitu? Gimana? Islam agama damai. Hah? Kan ada Iya, Nabi SAW bilang, ini kenapa ayat ini kamu turun memerangi saya hingga saya membayar upeti? mereka memerangi orang-orang tidak tunduk kepada ini. Iya, Agama. perangilah orang-orang yang tidak beriman, Agama, tidak zaman beragama dahulu dengan agama banget, yang bukan benar. sekarang, Abang Idris. Hingga apa? Mereka bayar pajak. Hingga mereka membayar pajak. Jadi kalau saya sudah dibayar pajak, berarti saya nggak diperangi lagi, betul? Betul. Nah, Kalau Nabi, artinya saya boleh tidak Islam asal saya bayar duit, betul? betul. Iya. Berarti yang kalian mau apa? Duit, betul? Salah. Loh, gimana sih? Saya saya boleh dengar dulu. Saya boleh tidak Islam. Oke. Asal saya beri kamu Boleh. duit, betul? Ya, betul. Iya, berarti yang kalian inginkan sebenarnya apa? Tambah. Piti. Iya, makanya saya bilang juga apa, Bang? Dengar, Bang ya. Tidak pernah Yesus membawa pedang, membawa golok, dan membawa orang-orang untuk menyerang kampung orang lain. Serahkan duit kalian. Gak ada, Bang. Abang tahu apa itu Ayat ghanimah? itu turun Sebentar dulu, Bang. Hei, Bang Ades, ayat itu turun pada waktu peperangan zaman Nabi, bukan untuk sekarang. Jadi sekarang nggak berlaku lagi. Sebentar, ayat itu udah nggak berlaku lagi. Sebentar, jadi ayat itu udah nggak berlaku lagi. Bukan tidak berlaku. Itu asbabun nuzulnya ayat itu turun karena apa? Karena zaman Nabi. Oke lah, berarti zaman Muhammad
Berarti zaman Muhammad kerjanya tukang ngumpulin harta rampasan perang. Salah. Tidak logis ini. Bang, saya punya gambar bagus loh. Tenang aja Bang, gambar sudah saya siapin semua di sini. Tenang. Ah ini. Nih Bang ya. Nih sebentar nih. Sabar ya Bang. Nih. Islam agama damai. Kenapa harta rampasan 1/5 untuk Muhammad? Abang tahu itu? Harta jarahan perang atau yang bahasa Arabnya disebut ghanimah itu 1/5-nya untuk Muhammad, Anda tahu? Mana dalilnya? Dalilnya mana? Aduh. Itu dibagi-bagi. Oke, baik, sebentar. Itu rampasan. Dengarkan ya, Bang ya. Dibagi-bagi. Bang, dengarkan ini, Bang. Dengarkan ini. Ya. Dengar ya, nih. Tolong dengarkan, nih. 1.000 kali 50. Saya ulangi, Bang ya. Kali 50.000 keping 212 miliar 500 juta. Harta rampasan perang Badar 212 miliar 500 juta. Berapa jatah Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Ketahuilah bahwa harta rampasan perang maka Nabi dapat khumus. Khamsah 5, khumus 1/5. 1/5 itu berapa? 20%. Kalau 200 miliar 20%-nya berapa? Lebih kurang 40 miliar. Bayangkan ayah kita punya duit 40 miliar. Udah. Tahu berapa jatahnya Muhammad? Tahu? Berapa jatahnya? Miliar. 40 miliar. Bang, saya tanya Bang, kalau Abang punya 40 miliar, Abang mau berapa istri? Bang, kalau Abang punya 40 miliar, kira-kira istri nambah berapa, Bang? Aduh, berat Bang. Jadi makanya begini Bang, saya itu begini ya, saya itu ingin mengundang Anda nih ya, dan juga penonton-penonton yang di bawah. Bang, saya mau tanya sih Bang, selama Abang jadi orang Islam nggak pernah tahu ini kan? Yang mana? Selama Abang jadi orang Islam, Abang nggak pernah tahu ini kan? Tahu? Tahu dari mana? Tadi ngomong. Mana dalilnya? Kita tahu. Aduh, bohong terus Abang. Ya, Abang tengok data-data yang Abang punya gitu. Bang, itu Abdul Somad yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Kalau saya yang ngomong, Abang nggak percaya. Gimana sih? Nggak tahu, saya tahu. Ya. Dapat 20%, 1/5. Gimana ini Abang, ini berat nih. Mana? Kita undang muslim yang lain? Oke. Oke, kita undang muslim yang lain Bang ya. Terima kasih.